Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pada kesempatan kali ini, mari kita bahas tentang standar perbuatan manusia dalam Islam. Apa sih sebenarnya yang membuat manusia melakukan perbuatannya dan tidak melakukan perbuatannya? Kebanyakan dari manusia menyukai kebebasan dan tidak suka aturan. Di era yang sekarang, banyak sekali manusia melakukan apa yang disukai tanpa memandang aturan-aturan lagi dan bersembunyi di balik kata hak asasi. Sebagian besar manusia menjalani kehidupannya tanpa berlandaskan, tanpa pegangan petunjuk. Mereka melakukan berbagai perbuatan dengan tidak berdasarkan pada tolak ukur tertentu, sehingga mereka dapat memberikan penilaian terhadapnya. Oleh karena itu, sering kita jumpai mereka melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka sangka sebagai perbuatan terpuji, atau sebaliknya, mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan baik karena menyangkanya sebagai perbuatan tercela. Sehingga kita bisa lihat ada ketidakjelasan ketika beragama, ada seks bebas, LGBT, pencurian, narkotika, pembunuhan, feminisme, perselingkuhan, kebebasan fashion, dan lain-lain. Keadaan ini terjadi karena manusia tidak memiliki tolak ukur bagi amal perbuatan yang dilakukan. Padahal, jika memilikinya, tentu tidak akan dijumpai perbuatan yang bertentangan dengan Islam yang secara nyata telah mereka ikrarkan. Oleh karena itu, adanya tolak ukur yang berfungsi menilai setiap perbuatan adalah suatu keharusan bagi setiap manusia, sehingga ia akan mengetahui hakikat suatu perbuatan sebelum mengerjakannya. Dapat disimpulkan bahwa manusia sangat menjunjung kebebasan dan membenci aturan. Lalu, apa seharusnya memang begitu? Standar perbuatan manusia berdasarkan kebebasan dan aturan. Standar manusia adalah patokan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas yang lahir dari pemahaman manusia terhadap perbuatan manusia. Dan landasan perbuatan manusia itu berpengaruh pada pengetahuan, pemahaman terhadap dampak perbuatan manusia, baik itu dampak baik ataupun dampak yang buruk. Dan Islam telah menetapkan bagi manusia suatu tolak ukur untuk menilai segala sesuatu, sehingga dapat diketahui mana perbuatan yang terpuji yang harus segera dilakukan dan mana perbuatan tercela yang harus segera ditinggalkan. Tolak ukur itu tidak lain adalah syara. Hukum syara adalah ketentuan Allah SWT yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, orang yang dibebani hukum, baik berupa perintah, larangan, pilihan, ataupun ketetapan. Secara sederhana, hukum syara adalah aturan-aturan dalam Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam, bersumber dari Al-Quran dan hadis, ijma' dan qiyas. Sehingga apabila syara menilai perbuatan itu terpuji, maka itu yang terpuji. Dan apabila syara menilainya tercela, maka itulah yang tercela. Tolak ukur ini bersifat abadi, karenanya perbuatan yang terpuji seperti jujur, menepati janji, berbakti pada orang tua, tidak akan berubah menjadi perbuatan tercela. Dan sebaliknya, sesuatu yang tercela tidak akan berubah menjadi sesuatu yang terpuji. Bahkan apa yang dinyatakan syara sebagai perbuatan terpuji akan terpuji selamanya. Begitu pula apa yang dicela oleh syara selamanya akan tetap tercela. Dengan demikian, manusia akan dapat berjalan di muka bumi ini di atas jalan yang lurus. Setiap perbuatan yang dilakukan senantiasa berdasarkan petunjuk, sehingga ia mengetahui hakikat segala sesuatu perbuatan. Berbeda halnya bila syara tidak menetapkan ukuran baik dan buruk untuk tiap-tiap perkara, kemudian akal dijadikan sebagai tolak ukur, maka akan terjadi kekacauan dan ketidakpastian. Sebab suatu perkara pada suatu keadaan, tapi tercela pada keadaan yang lain,
Akal manusia kadangkala memuji sesuatu perbuatan di masa sekarang, tapi esok hari dicelanya. Atau suatu perbuatan dipandang terpuji di suatu negeri, tetapi di negeri lain dicela. Maka hukum atas segala sesuatu menjadi tidak jelas dan berubah-ubah seperti tiupan angin. Sehingga pujian dan celaan adalah sesuatu yang nisbi, bukan lagi hakiki. Pada saat seperti ini, seseorang dapat terjerumus dalam perbuatan tercela, tetapi menyangkalnya sebagai perbuatan yang terpuji. Atau ia akan menjauhkan diri dari perbuatan terpuji karena menyangkanya sebagai perbuatan yang tercela. Oleh karena itu, wajib setiap orang menjadikan hukum-hukum syarak sebagai tolak ukur atas semua perbuatannya, dengan memuji atau mencela sesuatu hanya berdasarkan syarak semata. Jadi, mulai sekarang, mari kita ubah standar kita. Stop melakukan apa yang kita suka dan selalu meninggalkan apa yang kita tidak suka. Tetapi, mulailah kita melakukan yang Allah suka dan meninggalkan yang Allah tidak suka. That's it. Wallahu a'lam bishawab.